penjelasannya karena mudah dipahami, terus lu nonton juga. Kalau kami praktek karena apa itu bisa langsung dipraktekkan. Kalau kami kelompok karena bisa bersaing menyelesaikan bersama-sama. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 aspek. Yang pertama, Konten, proses, produk, dan belajar. untuk memahami aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, silakan simak pembahasan berikut. Yang pertama adalah konten. Konten merupakan materi yang diajarkan kepada siswa, dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Pada aspek konten, dalam pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan kepada metode yang digunakan oleh siswa dalam mempelajari konten utama pembelajaran daripada mengubah konten itu sendiri. Contoh dalam penerapan konten dapat dilakukan dengan membaca mandiri, membaca bersama, ataupun melakukan wawancara kepada pakar. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana siswa memahami dan memaknai materi pembelajaran yang akan disampaikan. Sama halnya dengan diferensiasi konten, dalam diferensiasi proses siswa dapat didiferensiasikan melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Adapun implikasi dari penerapan diferensiasi proses ini yaitu pada saat proses pembelajaran, guru dapat memberikan pembelajaran yang berjenjang. Yang kedua, guru dapat memberikan variasi waktu kepada siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga itu adalah aspek produk. Diferensiasi produk ini merupakan upaya jangka panjang. Dalam penugasan dalam bentuk produk ini harus membantu siswa dalam memikirkan kembali, menggunakan dan memperluas apa yang telah mereka pelajari dalam jangka waktu tertentu. Merancang diferensiasi produk, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penugasan dalam bentuk produk ini harus fokus pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan penting yang telah ditentukan dalam sasaran tujuan pembelajaran. Yang kedua, penugasan ini haruslah mendorong siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari dengan maksimal. Lingkungan belajar yang fleksibel merupakan salah satu ciri khas dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang lingkungan belajar yang dimaksud yaitu meliputi kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang memberikan pengaruh kepada peserta didik. Guru bisa mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan membuat keputusan terkait bagaimana memanfaatkan ruang kelas dan sumber daya yang dimiliki untuk belajar. Kondisi kelas yang mendukung untuk pembelajaran dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri maupun secara berkelompok. Pengaturan ruang kelas diatur sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Nah, pengaturan ruang kelas ini dilakukan agar pembelajaran menjadi tidak monoton. Pengaturan ruang kelas ini dapat dilakukan dalam bentuk berbaris, berkelompok. Jika kami menjadi guru, kami akan menggunakan diferensiasi pada aspek konten dan aspek proses. Misalnya, ketika kita dalam mata pelajaran IPAS di kelas 5 dengan materi rantai makanan. Pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada sesi pendahuluan, pertama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu memahami hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah ekosistem. Pada kegiatan inti pembelajaran, saya akan melakukan pembagian kelompok. Untuk kelompok pertama, yaitu siswa yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi, saya akan memberikannya tugas untuk membaca artikel tentang ekosistem hutan hujan. Pada kelompok 2 akan saya berikan kepada siswa yang memiliki pemahaman pada taraf menengah. Kemudian akan saya beri mereka tugas untuk membuat infografis atau komik yang sederhana untuk menjelaskan tentang ekosistem pada laut. Pada kelompok 3 akan saya berikan kepada siswa dengan pemahaman yang lebih rendah. Kemudian akan saya beri sajian berupa video animasi untuk mereka pelajari. Kemudian akan saya beri mereka tugas untuk menyusun gambar menjadi rantai makanan yang sederhana. Terakhir, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Setelah
guru memberikan umpan balik kepada siswa, lalu memberikan pertanyaan refleksi untuk menguji tingkat pemahaman siswa.